Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rahim dan Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya dengan judul Pengaruh Khasiat, Promosi, Digital, dan Kepatuhan Syariah terhadap minat beli masyarakat untuk produk obat herbal halal di Kelurahan Jagakarsa yang disusun oleh saya sendiri yaitu Freddy Alfarabi dengan NIM 2010 116035. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Keadaan alam Indonesia yang terdiri dari sumber daya alam yang melimpah sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan bahan-bahan alam yang mudah dijumpai dalam meredakan berbagai gejala penyakit, seperti dengan memanfaatkannya sebagai obat alternatif atau obat herbal. Perkembangan industri yang sangat pesat tidak menyebabkan Indonesia serta-merta meninggalkan warisan nenek moyangnya, yakni obat herbal. Hingga saat ini produk herbal masih ada dan selalu dikembangkan sesuai perkembangan zaman yang ditandai dengan banyaknya perusahaan serta produsen produk herbal yang memproduksi dan memasarkan komoditas herbal untuk ditawarkan kepada konsumen dan bahkan menjadi komoditas unggulan mereka. Sayangnya permintaan terhadap obat kimia masih merajai industri obat dibandingkan dengan obat herbal. Setidaknya, berdasarkan penelitian dari Elvarianti pada tahun 2020, didapatkan bahwa hanya 34,6% dari masyarakat yang memilih obat herbal dan sisanya memiliki preferensi pada obat kimia. Terlebih lagi, tidak semua obat herbal yang masyarakat pilih telah memenuhi standarisasi halal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menemukan pengaruh dari digitalisasi atas promosi produk, khasiat dari obat herbal, dan kepatuhan akan hukum syariah terhadap minat pembelian masyarakat Kelurahan Jagakarsa untuk produk obat herbal berstandar halal. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada minat beli. Minat beli dapat didefinisikan sebagai kemungkinan dari seseorang untuk mau membeli suatu produk berdasarkan faktor tertentu dan cara tertentu pula. Minat beli atau purchase intention merupakan suatu kecenderungan dari individu untuk membeli dan mengonsumsi suatu atau pengambilan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan diukur dengan tingkat peluang konsumen akan melakukan pembelian. Yang kedua ada khasiat. Khasiat didefinisikan sebagai efek atau reaksi positif yang ditimbulkan oleh zat tertentu, baik zat yang secara alami berasal dari alam maupun zat yang diciptakan melalui reaksi kimia. Jika mengaitkan khasiat dengan produk obat herbal dapat memberikan khasiat bagi penguatan imunitas tubuh tanpa menimbulkan efek samping apabila konsumsi obat herbal didasarkan pada kaidah-kaidah pengobatan. Selanjutnya ada promosi digital. Promosi digital atau digital marketing merupakan aktivitas memasarkan produk dan jasanya serta membangun hubungan dengan pelanggan melalui media internet. Selain itu, promosi digital merupakan penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk mengadakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Yang terakhir ada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah didefinisikan sebagai ketaatan yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya terhadap hukum-hukum syariah beserta aturan turunannya melalui ijtihad. Syariah di sini dapat diartikan sebagai hukum Islam yang sumber utama yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta kesepakatan ahli fikih apabila tidak ditemukan secara langsung dari sumber utamanya. Selanjutnya sekarang ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Adelia Ibdalsyah Hilman Hakim pada tahun 2022.
Penelitian yang mereka yang berjudul Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12 didapatkan bahwa persepsi konsumen, labelisasi halal dan citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk herbal skincare SR12. Variabel labelisasi halal menjadi sumber referensi dalam mencetuskan variabel kepatuhan syariah. Selanjutnya ada dari Nur Ainun Desi dan Lukman Nasution pada tahun 2021. Penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Peranan Produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia atau HPI terhadap kesadaran masyarakat dalam memilih produk herbal. Studi kasus masyarakat Desa Bangunrejo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Variabel dependen dalam penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti dalam mencetuskan variabel dependen minat beli obat herbal halal dan memunculkan variabel baru yang sekiranya dapat memengaruhi minat beli tersebut. Selanjutnya ada penelitian dari Pramelani pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul Efek Informasi Khasiat Madu Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Madu Pengganti Obat Sirup didapatkan bahwa informasi produk yang disajikan dalam berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya memberikan pengaruh ketertarikan pada masyarakat untuk membeli produk. Melalui pernyataan tersebut, saya memasukkan variabel promosi digital untuk menjelaskan minat pembelian obat herbal halal. Selanjutnya dari Muhammad Anwar Fatoni pada tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam, didapatkan bahwa aktivitas promosi harus tepat sasaran dan dilakukan secara apa adanya. Oleh karena itu, saya menambahkan variabel promosi sebagai salah satu bagian dari Islamic marketing dan ditambahkan dengan digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada penelitian dari Dian Widyaning Tias, Wisnu Untoro, Ahmad Ikhwan Setiawan, dan Lilik Wahyudi pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul Indonesian Consumer Preference for Herbal Product, The Impact of Safety and Attitude on Consumer Intention didapatkan bahwa kesehatan dan sikap konsumen akan sangat mempengaruhi minat untuk membeli produk herbal. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui variabel lain yang mempengaruhi minat beli tersebut selain untuk kesehatan. Yang terakhir ada dari Marjan Zeparowski dan Suzana Rajkovic Jolewska pada tahun 2018. Penelitian mereka berjudul Impact of Regulation on Advertising and Promotion of Traditional Herbal Medicine and Food Supplement didapatkan bahwa beberapa promosi produk herbal tidak sesuai dengan regulasi, meskipun ada juga yang sudah sesuai. Melalui penelitian ini, didapatkan referensi terkait variabel promosi digital yang juga disesuaikan dengan variabel kepatuhan syariah. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Jagakarsa dengan objek dari penelitian yaitu adalah minat beli masyarakat. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Jagakarsa dengan sampel yaitu 150 individu yang berasal dari RW 03 dan RW 04 Kelurahan Jagakarsa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei dalam skala Likert untuk masing-masing indikator, di mana dalam masing-masing indikator akan diberikan antara angka 1 hingga angka 5 yang menandakan bahwa antara setuju dan tidak setujunya para responden. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linear berganda, di mana rumus dari analisis regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2
ditambah B3X3 ditambah E, di mana Y sama dengan minat pembelian, X1 sama dengan khasiat, X2 sama dengan promosi digital, dan X3 sama dengan kepatuhan syariah. Kemudian akan lanjutkan dengan analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif yang akan digunakan yaitu adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, dan dipadukan dengan uji hipotesis. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.